Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Siapa yang? Ayo, siapa? Iya, benar ya. Jadi pada panduan dasar database MySQL lewat command prompt ini adalah video yang ketiga ya. Jadi Anda dapat melihat video sebelumnya jika memang belum melihatnya ya. Jadi dari ada video 1 dan video 2 ya, yang sebelumnya memandu Anda untuk bisa belajar database. Jadi membuat database, kemudian membuat struktur data ya. Nah, pada panduan dasar database MySQL lewat command prompt yang ketiga ini, Anda akan belajar menggunakan perintah SQL dalam operasi data ya. Jadi bagaimana caranya untuk memasukkan data ya, yaitu menggunakan perintah insert, kemudian menampilkan, kemudian mengupdate atau memperbarui data, dan juga menghapus ya, gitu. Jadi nanti perintahnya tetap kita menggunakan perintah SQL lewat command prompt ya. Oke. Nah, siapa saya tadi ya? Masih bertanya-tanya ya. Ya kita lihat. Ya, saya adalah Bu Nafid Nugroho. Saya adalah penulis buku dan juga programmer ya, dari beberapa script di sini ya. Saya programmer online juga, programmer freelance juga, dan juga pengajar private di Bonafit Camp di Yogyakarta. Baiklah ya. Sekarang pertama ya kita akan menjalankan dulu ya SAM PP-nya dulu ya. Masih mungkin bagi Anda yang masih agak lupa ya, sekalian sambil mengingat-ingat ya. Nih SAM PP control panelnya dijalankan, kemudian MySQL-nya diklik start ya. Ya. Mungkin artikel ini kurang lebih nanti 30 menit ya. Oke, silahkan diikuti ya. Oke, setelah selesai ya. Jadi sekarang kita tinggal menjalankan MySQL-nya lewat apa? Lewat command prompt ya. Jadi dari start, kemudian dijalankan aksesoris, kemudian di sini ada command prompt ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, masih ingat ya posisi dari MySQL? Karena saya menggunakan SAM PP atau XAMPP, itu posisi dari database MySQL adalah di sini ya. Jadi di C SAMPP, kemudian MySQL, kemudian bin ya. Nah, jadi untuk mengakses MySQL kliennya, jadi MySQL klien itu ada di bin ya. Jadi kita harus keluar dulu dari posisi ini, prompt-nya ini. Nah, seperti ini, cd, kemudian cd SAM pp, enter, kemudian ini perintahnya huruf kecil semua, nggak apa-apa ya. Jadi MySQL misalnya, kemudian cd bin, kemudian nah setelah ini, setelah masuk ke bin, berarti tinggal mengakses database MySQL ya. Menggunakan root aja ya usernya. Nah, oke, saya enter ya. Nah, ini karena pada saat saya menginstal SAM PP saya tidak menggunakan password ya. Jadi pada saat ada enter password ini saya tidak memasukkan password, langsung aja tekan enter ya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang pastikan dulu nih Anda itu sebetulnya sudah belum mengikuti video 1 dan video 2 ya. Karena pada artikel ketiga ini harus ada database-nya dan tabelnya ya. Oke, misalnya begini nih. Ini perintah kemarin ya. So databases. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan database yang sudah pernah dibuat ya. Nah, kemarin kita sudah pernah membuat database ini nih, Toko Sushi DB ya. Nah, pada video pertama. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam database itu. Nah, Toko Sushi DB ya, titik koma. Oke ya. Kemudian perintahnya untuk melihat tabel show tables. Nah, ini ya. Show tables. Ada barang, tabel customer, kategori, dan supplier. Nah, Anda sudah punya belum nih? Ayo, sudah ya. Nah,
Jika Anda memang belum punya, maka Anda harus membuatnya ya. Silahkan tonton dulu video 1 dan video 2 ya pada channel yang sama di YouTube ini ya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan nih materinya. Masih ini ya, masih udah dicatat nama saya ya. Nomor teleponnya nanti ya. Oke. Nah, ya sekarang kita ulang ya. Jadi video kedua pada bagian akhir kemarin sudah saya ajarkan bagaimana caranya menyimpan data ke tabel. Nah, di sini nanti akan saya ajarkan lagi ya, sekedar untuk mengulas dan juga untuk berlatih ya. Jadi menyimpan data ke dalam tabel ya. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Insert into, kemudian nama tabel, kemudian values, kemudian baru datanya ya, seperti itu. Nah, atau seperti ini, insert into nama tabel, values, kemudian datanya ya. Jadi data 1A itu adalah data yang akan dimasukkan ke dalam kolom pertama, dan data 1B itu yang akan dimasukkan ke dalam kolom kedua ya. Nah, ini dan ini itu adalah kolom yang berbeda mengikuti urutan kolom di dalam tabel ya. Jadi harus sesuai. Kalau di dalam tabelnya ada 2 kolom, maka di sini harus 2. Kalau 3 ya di sini harus 3. Ini datanya ya, harus. Contoh ya. Nah, sebagai contoh saya akan melihat dulu nih struktur data dalam tabel kategori ya. Misalnya teks kategori. Nah, di dalam tabel kategori di sini ada ke kolom kode kategori dan nama kategori ya. Berarti untuk memasukkan data ke dalam tabel yang berisi 2 kolom, maka perintahnya adalah ya insert into kemudian kategori, kemudian langsung ya ini values. Nah, ini misalnya K, kalau data pertama itu harus gini ya. Nah, kalau Anda karena kode kategori adalah kunci primer ya, maka tidak boleh sama. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah pernah memasukkan data kategori dengan kode yang lain, mungkin Anda harus menggunakan kode yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya ya. Tuh ya. Jadi insert into kategori values, ini K, kemudian koma, K01, sepatu dalam kurung ya. Jadi K01 nanti mau dimasukkan ke dalam kode kategori, sepatu mau dimasukkan ke nama kategori ya. Seperti itu. Nah, jadi jumlahnya ini itu harus mengikuti jumlah dari tabel ini. Jadi tabel ini berisi berapa kolom. Oke, coba ya, enter. Nah, seperti itu. Berarti query OK itu berarti data sudah disimpan ya. Nah, ini saya contohkan lagi cara kedua nih. Nah, yang ini adalah contoh memasukkan data itu dengan 2 data sekaligus ya. Jadi ini data pertama, ini data kedua ya. Oke, contoh ya. Misalnya nih, insert into kategori ya. Misalnya langsung nih values. Oke. Langsung ya nih data pertamanya misalnya K02 ya. Nah, gini. Misalnya sandal. Nah, gini ya. Nah, K02 ini adalah kode kedua ya. Ingat, karena kunci primer ya. Ini kode kategori adalah kunci atau kode kunci, maka tidak boleh sama data keduanya ya. Kodenya K02. Misalnya sandal ya. Nah, ini baru satu data nih ya. Nah, gimana untuk data kedua? Nah, data kedua bisa pakai koma di sini. Koma. Kemudian ketik lagi nih. Misalnya nah, seperti ini misalnya K03. Nah, gini ya. Sandal, sepatu, misalnya jaket. Nah, begini ya. Terus kemudian titik koma. Nah, ini kalau mau ada data ke 3,
langsung saja begini, koma lagi seperti itu lagi ya, tapi ini cukup 2 aja. Nah gini ya. Nah setelah itu jangan lupa ya, ini tanda petik satunya jangan lupa. Oke, enter ya. Nah itu kan, jadi ada query oke. Dah, berarti sudah masuk datanya. Nah gitu ya. Oke, terus ya, sampai Anda bisa mencoba lagi dengan data yang lain. Nah ini ada lagi nih caranya ya. Jadi kalau tadi ya, kalau tadi itu memasukkan data tanpa menyebutkan nama kolom ya di sini ya. Jadi insert into kategori kemudian langsung values ya, langsung values kemudian langsung datanya. Nah ini adalah saya contohkan rumus atau sintaks di mana kita nama kolomnya itu disebut ya. Jadi sebelum values atau setelah nama tabel itu nama kolomnya disebut ya, seperti itu. Nah contoh ya, contoh seperti ini. Insert into kategori. Nah ini langsung disebut kolomnya, kode kategori kemudian nama kategori. Nah ini ya, nama kolomnya disebut nih, kode kategori koma nama kategori kemudian enter ya, baru values. Nah berarti K04 ya, jadi ini tadi udah 3 udah 04. Nah apalagi nih, jaket sudah apa ya, jeans misalnya jeans misalnya. Nah gitu ya. Kalau mau datanya ada 2 langsung sini koma lagi. Kita tutup aja ya. Oke, jalanin ya. Ya, query oke. Silahkan dipraktekkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita di sini menyebutkan nama kolom-kolomnya ya. Nah, fungsinya apa dengan cara menyebut kolom ini, Mak? Nah, fungsinya jika yang akan kita sisipi data atau yang akan kita simpan data itu adalah tabel yang kolomnya banyak dan tidak semua kolom kita akan masuki data atau tidak akan kita isi dengan data, maka dengan cara inilah kita menggunakan perintahnya ya. Misalnya di dalam tabel barang, tabelnya itu ada banyak data ya, ada banyak data, maka kita bisa memasukkan data hanya sebagian. Nah gitu ya. Oke, nanti saya contohkan ya. Oke ya, saya lanjut ya, saya lanjut. Oke. Nah perintahnya apa lagi ya? Nah nih, menampilkan data. Masih ingat ya perintahnya, yaitu select bintang from nama tabel ya. Select itu artinya menampilkan, terus bintang itu artinya adalah semua kolom, from nama tabel ya, seperti itu. Nah ini contohnya, select bintang from kategori. Nah gitu ya, contoh ya, select bintang from kategori titik koma. Nah itu hasilnya ya, select bintang from kategori. Nah di sini sudah ada contoh nih, 1, 2, 3, 4 ya, sepatu, sandal, jaket, jeans ya. Nah seperti itu. Nah tadi saya contohkan ya, tadi ini waktu kita menyimpan data, memasukkan data itu kita dengan cara menyebut nama kolomnya ya. Nah sekarang nih saya akan contohkan ya, gimana caranya kalau kita hanya memasukkan data sebagian aja nih ya. Oke, misalnya nih ya, misalnya kita mau memasukkan data kategori tapi cuman adanya kodenya dulu nih, tapi isinya nggak ada. Contoh aja ya, nanti kita bisa perbaiki. Insert into kategori. Kemudian, nah ini disebut ya nama kolom yang akan diisi data. Nah, oke, satu kolom aja ya, misalnya values. Nah, misalnya K05. Nah, gini ya. Misalnya titik koma ya.
Oke, saya enter ya. Nah, coba. Oke, query oke ya. Kemudian saya coba nih simpan datanya. Maaf, kita lihat datanya. Select bintang from kategori ya. Select bintang from kategori. Titik koma. Tuh, ya. Datanya 0 di sini. Ya, datanya 0. Artinya tanpa data ya. Tuh ya. Bisa kan? Jadi fungsinya adalah untuk menginput data pada kolom-kolom tertentu ya, dengan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Atau mungkin kita memasukkan data dengan cara data terbalik, bisa juga. Jadi nama kategori dulu baru kode. Contoh ya. Jadi fungsinya itu. Misalnya insert into kategori, kemudian nama kategori, ini terbalik ya, saya balik. Kode kategori. Oke, seperti ini ya. Baru values. Nah, di sini namanya dulu berarti ya. Ini namanya misalnya jeans, jaket, sandal, sepatu, apa ya? Topi misalnya ya. Topi. Nah, baru nih kodenya 06. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan nama kolom yang kita sebutkan di sini, ya. Nah, inilah fungsinya. Nah, ya. Ayo coba dilihat hasilnya. Select bintang from kategori. Pinter. Iya kan? Iya kan? Nih, sudah masuk ya. Oke, silahkan dipraktekkan ya. Oke, nanti sambil mempraktekkan sambil minum kopi susu ya, atau sambil mendengarkan tuh suara alunan burung perkutut. Ya, apalah burung apa yang Anda sukai. Nih, kalau saya ini sedang rekaman di Wai Jepara, posisinya di samping peternakan perkutut ya. Di sini ada perkutut putih, perkutut cemani, dan perkutut yang lain ada banyak. Oke, lanjutkan ya. Oke, nah sekarang perintah update ya. Perintah update dipakai untuk memperbaiki isi data ya. Dipakai untuk memperbaiki isi data ya, atau untuk mengedit data ya. Nah, format perintahnya itu seperti ini ya. Update, kemudian nama tabelnya, kemudian set, terus kolom apa yang mau diperbaiki dengan data apa, data baru. Nah, baru where, di sini kondisi ya. Jadi kolom kunci sama dengan data kunci itu kondisi ya, kondisi ya, sesuai dengan keadaan di dalam tabelnya yang mau diedit, yang akan dipilih ya, seperti itu. Jadi update, nama tabelnya, kemudian set, kemudian nama kolomnya mau diisi data baru apa, kemudian where itu untuk menentukan opsi kuncinya atau opsi sebagai kondisi ya. Nah, ini contohnya perintahnya. Oke, saya praktekkan ya. Oke, nah di sini tadi sudah kita memasukkan beberapa data ke dalam tabel kategori ya. Nah, pada contoh ini tadi saya contohkan pada data K05 itu datanya adalah 0 ya. Tadi mau diisi data apa ya? Gitu ya. Bisa diisi dengan data misalnya apa ya? Sepatu sudah, sandal, jaket, jeans, kemudian topi, mungkin apa ya? Misalnya celana gitu ya, misalnya ya. Celana ya. Celana misalnya ya. Oke. Nah, berarti kita update ini ya. Data kategori yang kodenya adalah ini, kata kuncinya, kode kuncinya kan kode kategori nih. Berarti berarti K05, berarti perintahnya lah update ya, tabelnya kategori, kemudian set ya, nama kategori itu diisi dengan misalnya celana. Nah, gini ya. Kemudian
perintah where itu untuk kondisi ya. Where itu untuk kondisi. Misalnya di mana, atau where itu di mana, artinya kode kategori sama dengan K05. Nah, gitu. Titik koma ya. Berarti update kategori set. Nama kategori itu diisi data barunya adalah celana, di mana yang kode kategorinya adalah K05 gitu. Nih, ya. Ini adalah pernyataan kondisi. Ya, seperti itu. Oke, saya enter ya. Nah, itu ya. Oke. Coba ya, kita buktikan. Apakah sudah berhasil? Nah, select bintang from kategori. Tuh ya, sudah nih celana. Celana sudah ya. Coba sekarang Anda coba lagi mengupdate data, misalnya jeans itu misalnya diganti misalnya apa ya, celana jeans, celana panjang misalnya ya, jeans diganti celana panjang. Jadi ingat, jeans adalah kode kategorinya berapa ini? K04 ya. Oke, berarti caranya adalah update update kategori set, nama kategori sama dengan celana panjang. Nah, kemudian enter ya. Nah, kemudian apa ini? Kemudian where sebagai kondisi ya. Kode kategori sama dengan K0 berapa? 4 ya. Oke, kemudian enter. Tuh ya, udah berhasil. Coba dilihat. Select bintang from kategori. Enter ya. Nah, kan sudah jadi itu celana panjang. Oke, silahkan dipraktekkan lagi ya. Nah, menghapus data ya. Nah, perintah yang dipakai untuk menghapus data adalah delete ya. Nah, sama kita juga menggunakan kondisi ya. Tanpa menggunakan kondisi, maka semua data, baris data akan dilakukan penghapusan. Nah, misalnya ini ya. Tanpa menggunakan perintah where kode kategori sama dengan K04, maka semua nama kategori akan berubah menjadi celana panjang. Wow, jadi di sini kan ada sepatu nih, sandal, jaket, celana panjang, celana, dan topi. Nah, kalau nanti tanpa menggunakan where kode kategori, maka nanti semua data di sini berubah menjadi celana panjang nih. Ya, waduh, nanti repot lah ya. Contoh ya, sekarang saya akan mencoba untuk mengajarkan Anda caranya menggunakan perintah delete ya. Jadi ini perintahnya delete from nama tabelnya, kemudian where kondisi. Ini maaf, ini nama tabel ini pengertian. Maaf ya, jadi salah membuat ilustrasi. Berarti delete from kategori, kemudian where kode kategori sama dengan, nah, mana nih data yang mau dihapus? Ayo, mana? Misalnya data ini ya, data K06 ya, topi. Oke, berarti K06 atau K05 dulu ya. Oke, saya hapus ya. Titik koma ya. Oke. Saya enter ya. Iya, tuh ya. Query oke. Oke, kita lihat ya hasilnya. Select bintang from kategori. Tuh ya, K05 sudah terhapus kan? Oke, sekarang coba deh Anda saya perintahkan untuk menghapus data topi. Nih, ini ya, topi K06. Ayo, saya hitung 1 2 3 ya. Silahkan
stop dulu nih video saya, kemudian Anda coba. Oke, bisa? Oke. Kalau belum bisa, coba lihat saya. Delete. Begitu caranya ya. Jadi kalau saya memerintahkan, coba Anda stop videonya, kemudian Anda praktekkan. Nanti saya akan lanjutkan, kemudian Anda tahu caranya. Jadi kalau Anda sudah bisa, berarti caranya sama dengan cara saya. Delete from kategori where, sambil berlatih ya. Kode kategori sama dengan berapa, ayo? Berapa sini kodenya? K06 ya. Oke. Ya, benar nggak kayak gini tadi? Anda sudah mencoba belum tadi? Sudah ya? Oke. Enter ya. Tuh. Very oke ya. Coba ya. Coba dibuktikan lagi hasilnya. Select bintang from kategori. Iya, bener kan? Ya, ayo. Sekarang gimana? Anda bener nggak? Bener ya? Oke, bagus deh. Kalau memang bener ya, berarti Anda belajarnya lancar. Jadi gitu ya. Kalau saya berhenti kemudian saya memerintahkan Anda untuk mencoba apa yang saya perintahkan, itu sebagai latihan ya. Silahkan Anda lakukan. Jadi jangan hanya melototin video saya ya. Nanti Anda nggak cepat bisa loh ya. Oke. Nah, sekarang latihan nih ya. Dengan menggunakan perintah-perintah yang tadi, Anda bisa mencoba untuk memasukkan data ke dalam tabel supplier ya. Kemudian bisa melihat datanya dengan perintah select. Kemudian bisa mengupdate data ataupun mungkin menghapus ya. Kemudian data customer, data barang ya. Ayo dilatih yuk. Silahkan. Sampai video ini silahkan di stop dulu. Stop gitu ya. Kemudian Anda berlatih ya. Nanti kalau memang ada kesalahan, Anda bisa memutar lagi video ini ya. Silahkan, saya tunggu nih, saya tunggu. Ayo. Baca doa dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah mencoba ya. Nah, kalau memang sudah mencoba, jika Anda ingin melihat saya melakukannya, coba ya, dilihat video lagi ya. Oke, saya akan menampilkan dulu nih daftar tabel supplier itu seperti apa, deskripsi struktur datanya ya. Misalnya supplier ya. Tuh ya. Kolomnya ada berapa ini? 4 ya. 4. Oke, 4 ya. Sekarang saya akan memasukkan semua data ya ke dalam semua kolom ini ya. Oke. Nah, saya akan gulung ya. Oke, berarti insert into supplier. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan enter ya, langsung aja enter ya. Ini aja biar enak. Values misalnya S01 tuh ya, kodenya 4 digit ya. Kemudian nama suppliernya misalnya Mega Jaya, Mega Buana misalnya Mega Buana gitu aja ya. Nah, kemudian alamatnya misalnya Janti Yogyakarta. Oke, koma. Terus kemudian nomor teleponnya 0819. Nah, ini ya. Oke. Nanti ya. Antara petik 1 dan petik 1 ini adalah satu data ya. Ini akan saya masukkan ke dalam kode supplier ya. Koma itu memisahkan antar kolom ya. Mega Buana adalah saya update dengan petik 1 dan petik 1 untuk dimasukkan ke dalam nama supplier ya. Koma itu berarti memisahkan kolom yang lain. Janti ini sampai Yogyakarta itu satu data. Petik 1 sampai petik 1 ini satu data ya. Di sini walaupun ada koma tapi di dalam petik 1 kan. Berarti ini masih dalam satu data. Saya akan masukkan ke dalam alamat ya. Koma. Kemudian petik 1 ini sampai sini berisi nomor telepon, akan saya masukkan datanya ke dalam nomor telepon ya. Oke ya. Kemudian saya akan
jalankan. Oke. Oh, supplier mungkin sudah ada datanya ini ya. Jadi kok ini ada perintah duplikat entry nih, S01. Mungkin saya sudah berlatih nih ya. Coba ya, saya akan melihat nih perintahnya apa. Select. Itu salah, itu berarti duplikat entry itu berarti sudah ada data tuh ya. Duplikat berarti kode S01 sudah ada di dalam tabelnya. Nah, from tuh, wah, saya sudah mencontohkan ya, ada datanya nih ya. Ternyata saya sudah memasukkan data nih di dalam tabel supplier ya. Makanya di sini ada duplikat entry. Oh gitu, baiklah ya. Jadi saya akan mulai lagi ya mengetik programnya, perintahnya ya. Nah, jika Anda sudah pernah mengetik perintah itu, Anda dari keyboard bisa menggunakan panah atas, panah bawah. Tuh, seperti ini. Tuh, ya. Enter, kemudian tuh ya. Kelihatan nanti. Nah, ini bisa langsung diedit nih. Atau Anda bisa mengetik ulang. Daripada mengetik ulang, kan tadi kan salahnya cuma di sini nih. Ya. Nah, tuh sebagai latihan seperti itu ya. Karena di dalam tabel supplier saya sudah pernah memasukkan data dengan kode S01 dan S02, maka pada saat saya memasukkan data baru dengan kode S01, maka nih errornya adalah duplikat entry S01 sebagai primary. Berarti S01 udah ada. Jadi duplikat nanti, jadi double nanti ya. Jadi nggak boleh. Oke, sekarang saya memasukkan data lagi, tapi kodenya saya ganti nih menjadi 03 ya. Oke ya, saya simpen ya. Saya jalankan ya. Nah, tuh sekarang nggak error kan? Query oke ya. Sekarang saya akan lihat nih hasilnya. From supplier. Oh, P-nya. Nah, nih, P-nya double nih. Table supplier dash exist, berarti tabel supplier tidak ada. Nah, salah saya. Select bintang from supplier. Nah, gini ya. Oke, tuh ya. Nih hasilnya ya. Jalankan. Nah ya, hasilnya ini sudah masuk ya. Oke, saya contohkan lagi ya, memasukkan data baru lagi. Insert into supplier. Nah, kali ini saya akan menyebut nama kolomnya. Misalnya kode supplier, nama supplier, kemudian alamat. Oke ya. Nomor telepon nggak usah ya, nggak usah kita isi dulu. Kemudian values apa ya, K0 berapa ini, 4 ya, 04 ya, karena 3 sudah. Kemudian nama suppliernya misalnya Putrajaya Indah, misalnya apa ya, Dunia Konveksi misalnya gini ya. Oke, alamatnya misalnya Bantul, Yogyakarta. Nah, jangan lupa tanda petiknya. Nah, ini ya. Jadi di sini K04 adalah kode supplier, kemudian koma, Dunia Konveksi adalah nama supplier, kemudian Bantul Yogyakarta adalah alamat ya. Di sini saya update dengan petik 1. Oke, saya jalankan ya. Nah, udah jalan ya. Berarti saya lihat hasilnya. Tuh ya hasilnya. Loh, ininya salah, apa namanya? Kodenya kok pakai K ya? Harusnya tadi S ya, K04 ya. Iya, salah nih. Oke ya, pelajaran selanjutnya. Select sudah. Update insert sudah, select sudah. Oke, sekarang perintahnya adalah menghapus nih data ini. Ya, tadi ini kita inputnya salah nih. Ya, inputnya salah ya. Oke, karena ini kode tidak boleh diupdate ya. Ini kode nggak boleh diupdate karena ini kode ya. Kode itu bentuknya
data tetap, tidak boleh diupdate ya. Oke, kita hapus saja ya. Oke, berarti perintahnya adalah delete from misalnya supplier where kondisinya kode supplier sama dengan K004 ya. Oke, jalanin ya. Tuh ya. Select, kita lihat dulu tentang from supplier. Oh ya, sudah kehapus. Ya, sudah kehapus ya. Nah, sekarang nih saya akan mencoba ya mengupdate data. Nah, ini contoh saja. Saya akan mengupdate data itu dua data ya. Dua kolom data. Pada tabel supplier ini S02 itu indah konveksi ya. Itu saya akan mengupdate alamatnya dan nomor teleponnya ya. Alamatnya dan nomor teleponnya ya. Pada contoh sebelumnya kami baru mencontohkan satu data ya, satu kolom ya, misalnya nama kategori aja. Nah, sekarang saya akan mencontohkan 2 atau mungkin 3 ya, bisa ya. Contohnya misalnya gini, update supplier, supplier, kemudian set ya, alamat yang barunya apa misalnya Y Jepara, Lampung, tim Lampung aja gini ya, Lampung. Nah gini ya, koma ya, jadi ini koma karena saya akan menuliskan ini update untuk kolom yang lain ini ya. Ya, misalnya nomor telepon kok sama dengan misalnya 0812145567. Nah, kayak gini. Ya. Nah, masih ada nggak kolom lain yang mau diupdate? Kalau ada, koma lagi. Nama kolomnya yang mau diupdate. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, langsung enter, kemudian kita pakai kondisi where kode supplier sama dengan S002 titik koma ya. Nih ya. Jadi di sini tidak ada koma lagi ya, karena kita hanya mengupdate alamat berisi data barunya ini, kemudian koma. Itu memisahkan antara dua kolom. Kolom kedua adalah nomor telepon. Oh, telepon ini, maaf, aduh salah ya. Maaf, ini pasti salah ini ya, pasti salah ini. Oke, saya enter ya. Artinya apa? Nomor telepon itu tidak ada, tidak dikenali. Nah, ya kita ulangi ya. Oke. Update supplier set alamat. Kamu sih nggak ngingetin saya tadi. Lampung ya. Nah, koma, ini koma jangan lupa. Kemudian nomor telepon ya, telepon bukan telepon ya. Ya. 08192145 misalnya 67. Misalnya ini koma, enggak koma ya. Oke, langsung enter. Where kode supplier sama dengan misalnya S002. Nah, gini ya. Oh, iya benar ya. Oke, saya jalankan. Nah, sudah berhasil kan? Tuh ya. Oke. Sekarang saya coba untuk melihat datanya. Select bintang from supplier. Tuh ya, sudah ya. Sudah berhasil kan? Oke, nah sekarang coba deh Anda untuk mempraktekkan pada tabel barang ya. Yuk, yang tadi kan sudah saya ajarkan. Yuk, Anda berlatih ke tabel barang atau mungkin tabel customer ya. Oke, yuk silahkan. Atau ingin lihat saya lagi? Oke, kalau mau lihat, coba ya. Tapi Anda harus berlatih ya. Coba saya lompatin ya yang supplier, yang customer ya. Oke. Sekarang saya akan lihat nih data di dalam
struktur data di dalam tabel barang. Dash barang. Nah, nih ya. Di sini tabel barang berisi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ya. Sekarang saya akan memasukkan data atau menyimpan data ke dalam tabel barang, tapi yang saya akan input mungkin hanya 4 kolom, 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ini nggak usah. Oke, berarti insert into barang, nama kolomnya yang mau dimasukkan data, kode barang, nama barang, harga beli. Ingat ya, huruf besar kecilnya, harga beli, harga jual, kemudian stok ya. Nah, oke, saya enter ya. Nah, kemudian datanya adalah values, kodenya misalnya B001 ya, koma, nama barangnya misalnya celana Lois. Nah, misalnya harga belinya misalnya misalnya 50.000, 60.000. Nah, koma nih. Kemudian harga jualnya misalnya 80.000. Nah, koma, stoknya ada 10. Gini ya. Oke, saya enter ya. Tuh, udah jalan ya. Langsung dilihat hasilnya. Select bintang from barang. Nah, itu ya. Wah, ini kurang lebar nih datanya ini. Nah, ini ya. Tuh hasilnya datanya ya. Nah, di sini ya, di sini saya tadi mencontohkan memasukkan data dengan satu data ya. Nah, sebetulnya kalau Anda sudah mengetahui bahwa harga beli dan harga jual dan juga stok adalah integer atau bukan karakter, itu sebetulnya tidak usah menggunakan tanda petik juga bisa. Nah, ya coba saja ya. Saya akan mencoba. Saya akan menjalankan perintah yang tadi. Ini saya pakai panah atas. Kemudian saya langsung values. Misalnya di sini B004 2, kemudian misalnya topi miring misalnya. Nah, ini misalnya kemudian harganya misalnya 50.000, koma, jualnya 80.000, koma, stoknya ada 10. Nah, ini saya tidak menggunakan tanda petik 1 ya. Jadi langsung, jadi karena bentuknya ini adalah angka dan di sana adalah tipe datanya integer. Oke. Saya enter ya. Saya jalanin. Tuh ya, udah jalan juga hasilnya. Bisa dilihat. Select bintang from barang. Tuh ya hasilnya. Nah, gimana Anda? Bisa nggak? Oke ya, sekarang selanjutnya Anda sendiri ya yang melakukannya. Sekarang sebagai latihan, coba deh ya. Anda harus bisa membuat data di dalam tabel barang secara lengkap. Misalnya saya perintahkan Anda untuk bisa membuat 10 barang ya. Kemudian bisa mengupdate data. Kemudian bisa mendelete, menghapus. Juga untuk tabel customer ya. Jadi nanti pada saat latihan yang kedua, yang keempat, maka saya harap data-data yang di sini sudah Anda lengkapi semua ya. Oke? Oke, gitu ya. Oke, silahkan dilakukan. Oke, nah video ini terima kasih ya atas perhatiannya. Video ini dibuat oleh saya, Bunafit Nugroho. Saya adalah programmer dari Bunafit Komputer ya. Jadi di dalam website Bunafit Komputer ini saya menjual program-program aplikasi yang dilengkapi dengan source code ya. Jadi kalau Anda adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika, itu Anda bisa mengunjungi website kami ini kalau memang membutuhkan program-program contoh ya. Kami menjualnya dengan harga bervariatif ya.
Jadi programnya bisa Anda terapkan untuk Anda referensi tugas akhir ya. Bisa Anda pakai untuk skripsi, ataupun mungkin Anda bagi yang masih awam ingin mempelajari program kemudian ingin dipakai untuk pengembangan dosen, tugas dosen ya, boleh-boleh saja ya. Atau mungkin Anda calon programmer ya, jadi Anda bila bekerja di perusahaan kemudian Anda mendapatkan haruskan untuk mengembangkan aplikasi, maka di sini saya menjual programnya ya, silahkan Anda bisa membelinya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam sukses.